Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ajhari. Saya dari Universitas Samudra, Prodi PGSD Unit 2 Semester 2. Di sini saya akan membahas tentang menulis. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian menulis. Menulis adalah suatu kreativitas yang dimiliki oleh setiap siswa di sekolah. Melalui kreativitas menulis, siswa dituntut untuk kreatif, aktif, dan berpikir kreatif dan menuangkan ide-idenya ke dalam tulisan tersebut. Menulis. Menurut Tarigan, tujuan menulis adalah proses merespon atau jawaban yang diharapkan dari pembaca oleh penulis. Menurut Tarigan, tujuan menulis terbagi menjadi 3. Yang pertama, wacana informasi, dan yang kedua, wacana persuasif, dan yang ketiga, wacana ekspresif. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis menulis. Yang pertama ada eksposisi. Eksposisi atau juga disebut dengan pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha untuk menjelaskan, menguraikan atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas dan wawasan seseorang. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Selanjutnya ada narasi atau kiasan. Narasi atau kiasan merupakan corak tulisan yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis yang mempengaruhi pembaca agar pembaca dapat menerima pendapatnya. Argumentasi berusaha meyakinkan pembaca dengan cara menyajikan data, bukti, atau hasil-hasil penelitian dan penalaran. Selanjutnya ada persuasi. Persuasi adalah pemaparan karangan yang berisi himbauan yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menulis. Yang pertama ada tahap penulisan. Yang pertama ada pemilihan topik. Memilih topik adalah suatu langkah awal yang penting untuk memulai tulisan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih topik, yaitu topik itu harus ada manfaatnya dan layak dibaca dan dibahas. Topik itu harus cukup menarik, terutamanya untuk si penulis. Topik itu harus dikenal baik. Bahan-bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. Topik itu tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh terlalu sempit. Selanjutnya ada menentukan tujuan penulisan dan bentuk karangan. Dengan tujuan penulisan, kita dapat mengetahui langkah apa yang selanjutnya dilakukan dalam tahap penulisan. Bahkan apa-apa saja yang diperlukan dan ruang lingkup bahasan, pengorganisasian, dan sudut pandang yang digunakan. Selanjutnya ada bahan penulisan. Bahan penulisan ialah semua data dan informasi yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan penulisan. Selanjutnya ada menyusun kerangka karangan. Sebuah karangan mengandung rencana kerja, memuat ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. Karangan menjamin suatu penyusunan yang logis dan teratur. Selanjutnya ada tahapan penulisan.
Yang pertama ada isi karangan. Isi karangan merupakan inti dari karangan itu sendiri. Isi karangan terbagi menjadi pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. Selanjutnya kosakata atau pilihan kata. Kosakata atau pilihan kata disesuaikan dengan kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesepakatan atau situasi dan keadaan pembaca. Selanjutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif mengandung gagasan haruslah yang memenuhi syarat gramatikal dan memerlukan persyaratan efektivitas. Artinya kalimat itu harus mampu memenuhi syarat sasaran dan mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan pesan, atau menerbitkan selera pembaca. Selanjutnya ada paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan ke sebuah paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal sampai dengan kalimat penutup. Selanjutnya ada tahap revisi. Tahap revisi ini merupakan tahap yang terakhir setelah penulisan itu selesai. Seharusnya penulis membaca atau merevisi ulang tulisannya. Hasil bacaan perlu diperbaiki, mungkin ditambah dan dikurangin, atau mungkin juga dapat diperluas. Selanjutnya kita akan bahas tentang menyusun alat penilaian menulis. Yang pertama ada penilaian terhadap latihan menulis. Yang pertama yaitu latihan menyalin. Aspek yang dinilai adalah kelengkapan keterbacaan, kerapihan serta kesesuaian bentuk dan ukiran tulisan. Yang kedua ada dikte. Aspek yang dinilai meliputi ketepatan daya dengar, kebenaran, kejelasan, kerapihan tulisan. Yang kedua melengkapi atau mencocokkan gambar dengan tulisan. Bentuk latihan ini meminta anak untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai konteks. Pada latihan ini anak sudah dikenalkan pada proses berpikir dan latihan berkenalan pada tingkat sederhana. Selanjutnya ada mengarang sederhana. Pada latihan ini anak sudah mulai diajak untuk berlatih mengekspresikan pikiran, perasaan, keinginan sebagai perwujudan kemampuan personalnya. Penilaian terhadap latihan ini harus memperhatikan kebenaran, keterbacaan, kerapihan, keserasian, bentuk dan tulisan juga harus diperhatikan. Selanjutnya ada penilaian terhadap latihan tes menulis. Penilaian hasil latihan menulis dilakukan oleh guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan penilaian terhadap hasil tes dilakukan secara formal, tes formal secara khusus. Alat penilaian tes itu ada tes menyimak, tes membaca, tes menulis, dan tes berbicara. Selanjutnya kita akan bahas tentang praktek menulis. Langkah pertama melalui paragraf pertama. Langkah pertama sangat menentukan, baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Bagi penulis, jika paragraf pertama berjalan dengan lancar, maka dia akan bersemangat untuk melanjutkan paragraf seterusnya. Dan bagi pembaca, paragraf pertama kalau menurutnya sudah menarik, maka dia akan bertahan membacanya sampai tuntas. Jika seorang penulis bingung bagaimana memulai paragraf pertamanya, maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Seperti yang pertama,
Kita dapat memulai dengan pertanyaan, memulai dengan kutipan, memulai dengan kejutan bahkan ledakan, dan menahan pembaca. Yang pertama yang memulai dengan pertanyaan itu contohnya seperti kita akan membahas tentang bahaya narkoba. Kita akan memulai dengan pertanyaan, apakah narkoba itu berbahaya? Yang kedua itu memulai dengan kutipan. Kutipan itu bisa diambil dari mana saja, bisa dari ayat Al-Quran, hadis, kata-kata mutiara. Selanjutnya itu memulai dengan kejutan atau ledakan. Cara ini banyak digunakan oleh penulis dalam bentuk fiksi untuk langsung menggugah pembaca. Jika penulis menggunakan permulaan yang datar, maka pembaca tentu saja akan merasakan bosan. Selanjutnya, tips menahan pembaca. Untuk bisa menahan pembaca agar meneruskan bacaannya, kita dapat lakukan cara-cara yang kita sukai, seperti berisi informasi penting dan aktual, hingga membuat penasaran, menggunakan bahasa yang ringkas, tidak mengulang-ulang kata. Kita dapat mengajak pembaca untuk berbicara dan menghindari isyarat yang endingnya akan tertebak. Sekianlah pembahasan tentang menulis dari saya. Jika kata-kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.